Sungguh tiga kati yang bodoh. Iya. Apakah kelembutan itu manusia? Kelembutan adalah laki-laki. Bagaimana cara keluar selama setahun? Hanya itu saja. Apakah Anda ingin menikahi seorang istri? Menikahi menantu perempuan. Maka Anda harus menikahi menantu perempuan yang selalu menyesal. Oke, kamu cewek. Menikahi menantu perempuan bahkan bukan orang bodoh dengan mata yang bagus. Siapa-siapa? Ini aku. Oh, itu familiar. Kupas. Ah, siang. Sayang sekali sosokmu. Api itu tidak hanya membunuh priamu siang dahai. Membutakan matamu. Mengapa otak saya terbakar? Sukai orang bodoh seperti Xiao Sanjin. Anda melihat, Anda melihat, Anda melihat. Apa? Ikuti saya untuk makan populer dan minum makanan pedas. Keluar dari sini. Bahkan jika aku suka orang bodoh. 3 emas dan 3 emas, cepat pergi. Ada orang bodoh lain yang tidak tahu apa-apa. Masuk dan selamatkan aku. Masuk dan selamatkan aku. Apakah Anda sialan merayu kematian? Sialan berani merusak perbuatan baikku. Pergilah iblis. Anda melepaskan kali ini. Tuan ketiga Zhao sudah mati. Kau bajingan. Aku tidak mati, tunggu. Eksekusi tugas sepanjang tahun. Aku sudah bodoh selama bertahun-tahun. Apa yang terjadi di sini? Aku benar-benar bisa mengendalikan hujan. Keren saya. Janggot. Tidak bagus berhenti. Kamu bodoh tidak mati. Kamu besar. Aku akan membunuhmu. Ah, kamu menunggu. Turun. Aku menunggu, pergi. Sanjin, kamu tidak mati. Lu Baolong bilang kamu sudah mati, kamu membuatku takut sampai mati. Jangan takut. Aku baik-baik saja, aku hanya... Pakaiannya robek olehnya. Saya memiliki satu set dalam perawakan saya. Sanjin. Kamu tidak bodoh. Saya baru saja dipukul di kepala, tidak bodoh. Itu keren, Tuhan memberkati dia. Sao. Karena kamu tidak bodoh lagi. Kakak ipar, seorang pria buta menyeretmu ke bawah. Tapi tampan. Saya pasti akan menikahi seorang istri di masa depan. Aku orang buta yang tinggal di sisimu. Bagaimana bisa ada wanita lain yang berani menikahimu di masa depan? Siapa yang berani mengatakan bahwa kakak iparku tidak beruntung? Kamu harus menikah dengan orang secantik kakak iparmu. Ah, tidak ada, jangan khawatir. Aku akan selalu menjagamu.
Jika saya bisa menikahi saudara ipar saya. Dia kakak iparmu. Saya tidak tahu bahwa saya tidak memiliki cucu lain dengan kemampuan ini. Cobalah. Pergi. Wow, kekuatan ini sangat kuat. Dia benar-benar mematangkan bibitnya secara langsung. Omong-omong, air adalah sumber kehidupan. Itu mungkin saja mata kakak iparku. Sanjir, itu kamu bukan? Kakak ipar. Pijat dapat membuka batang meridian. Mungkin itu bisa menyembuhkan matamu. Sanjin. Mataku. Saya lebih takut akan sulit untuk mendapatkan kembali penglihatan. Tuhan pasti akan mengembalikan mata adik iparku. Oke, jika Anda ingin mencobanya, coba lagi. Jika saya benar-benar bisa menyembuhkan mata saya. Aku hanya aku. Menikah saja denganmu. Ini aku. Ada apa, kakak ipar? Ringnya. Betapa nyamannya. Hebat, sepertinya pijatan ini sangat berguna. Pijat selanjutnya kakak ipar. Untuk memijat di tempat lain. Anggota badan. Ini akan mengembalikan pandangan mata kakak iparku. Kakak ipar, kamu bisa membuka matamu. Aku melihatnya. Hebat, bagus, saya bisa melihat. Kakak ipar yang hebat. Arus ini benar-benar memiliki efek mematikan. Terima kasih banyak. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, maaf. Ini salahku karena bersemangat. Kakak ipar. Sudah larut, kamu harus istirahat lebih awal. Tuhan Sanjin. Sanjir, keluar dan lihat. Bahan obat kami. 1 malam sudah matang. Apa yang sedang terjadi? Obatnya sudah matang. Pernahkah Anda mencium aroma obat yang kuat? Kakak ipar, aku juga menciumnya. Itu harus dijual dengan harga yang bagus. Tanpa basa-basi lagi. Sanjen, bantu saya mendapatkan keranjangnya. Kakak ipar. Saya tidak menyangka kakak ipar mandi begitu informatif. 300 orang berusia 30-an. Otak orang bodoh ini adalah cahaya spiritual. Xiao Sanqian, keluar dari sini.
Xiaoji, kamu berani mengalahkan Lao Tzu? Lu Balong ingin menganiaya saya. Apakah saya tidak buta? Saat Li Hong sekilas tidak buta. Banyak pria di desa kami terpikat oleh jiwanya. Oke, lebih baik. Oke, kurang seru untuk ditaklukkan. Kakang ipar, jangan takut. Wu Balong tampaknya pelajaran yang Anda pelajari kemarin tidak cukup. Bagaimana bisa? Tidak bodoh menemukan 3 pasukan untuk menemuimu, ha? Harganya 3 kati jika Anda tidak membela saya tadi malam. Harus membayar. Biaya nutrisi, biaya kerusakan mental, biaya kerja yang tidak terjawab. Saya akan menggunakan Li Hongyi untuk melunasi hutang. Karung pasir itu salah semua. Apakah Anda ingin mencobanya? Siapa yang tidak baik memotret Xiao Sanli? Saya mendengar bahwa Xiao Sanli tidak bodoh. Bodoh sekali memiliki kepala yang berat. Ayo, lepaskan kaki bodoh ini dariku. Saya memberitahu Anda. Kakak ketiga, lari dan tinggalkan aku sendiri. Sebuah Lu Bolong. Saya yakin, belum lagi. Saudara Hai adalah Yongming di bawah kekuasaan. Naik. Sanjin, apa yang terjadi di sini? Nah, kamu manusia sialan atau hantu? Luo Tyrannosaurus mengatakan yang sebenarnya, kan? Saudara Hai berkata. Berhenti berbicara kembali dan dengarkan. Dia harus dihapuskan hari ini. Kalian semua meramal. Anak baik, ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Kemarilah. Apakah yang baru saja Anda katakan itu benar? Saudara Hai. Ya, lupakan saja, Jiang Hu salah. Kakak ipar juga seumuran. Mata Anda bisa disembuhkan. Itu semua restunya. Bisakah Anda berkomunikasi dengannya? Bisakah saya berbicara dengannya? Lalu dia berkata, kakak ipar ingin berkomunikasi dengan saudara Hai. Sanjin, apakah tidak apa-apa? Ya. Tapi kakak ipar, kamu masuk ke dalam dulu. Oh, aku akan menunggumu. Bagaimana aku harus berpura-pura menjadi kakak? Sejauh ini, aku hanya bisa gigit jari. Kamu adalah saudara laut. Atau 3 emas. Gigit jari. Aku adalah lautan. Setelah hari ini, tampaknya bereinkarnasi. Jangan berani menemuimu lagi. Kakak Hai, maafkan aku. Ini semua aku yang menyakitimu. Ini semua bukan salah kakak iparku. Maafkan aku. Ini sulit. Semua orang di desa menggangguku. Selalu panggil aku janda. Mainkan aku curut. Bahkan orang tuaku tak menginginkanku lagi.
Bulan yang cerah. Selama orang hidup, ada harapan. Orang di kampung menggangguku. Hanya Sanjin yang melindungiku. Tubuh kakak ipar begitu lembut dan wangi. Apa yang harus kulakukan? Apa yang kau lakukan? Saudara Hai, mengapa hidungmu berdarah? Mengapa aku tak menyentuhnya? Saudara Hai, apakah kita suami istri? Jika kau mau, aku bisa memberikannya kapan saja. Saudara Hai, apakah kau tak menyukaiku? Bagaimana mungkin aku tak menyukaimu? Beruntung kau masih muda. Usia terbaik bagi seorang wanita. Bertemu dengan orang yang tepat. Tidak, aku tak berani menikah. Kecuali kau dan Sanjin di dunia ini. Bagaimana bisa ada pria yang tulus padaku? Giok Meran. Jangan berpikir begitu. Bahkan jika aku ingin menikah lagi. Sanjin, bagaimana ini bisa berhasil? Dia adalah masa kecilku. Gosip. Aku seorang janda dan akar yang ringan. Hanya 3 kati. Hancurkan panci dan jual besi untuk melihatku. Sekarang mataku sudah sembuh. Jika aku memiliki baju sirah saat ini. Sanjin memang. Tapi kau tetap harus bertanya padanya tentang hal semacam ini. Kakak, apa kau setuju? Asalkan kau bahagia. Aku merasa nyaman. Tuhan, apa yang sedang terjadi? Kakak Hai, aku tahu kau yang terbaik untukku. Kakak Hai, hari ini adalah terakhir kali kita bertemu. Atau, mari kita ucapkan selamat tinggal dengan cara seintim mungkin. Cara yang paling intim. Itu 1,5 kilo. Aku tidak peduli denganmu di tubuhku. Apakah jiwamu? Tapi kakak Hongil, waktuku hampir habis. Kamu jaga dirimu. Aku pergi dulu. Kakak, bisakah kau menghentikanku? Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak ipar. Ya, ada apa denganmu? Kenapa kau menangis? Apakah kamu besar Romabur? Kota laut besar. 3 hari. Saudara Hai telah pergi. Ditinggal selamanya. Kakak ipar, jangan menangis, meskipun saudara Hai telah tiada. Aku berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Kakak ipar, kalau begitu kamu bisa beristirahat, kalau begitu aku pergi dulu. Baiklah, kakak ipar. Aku akan pergi dulu kalau begitu. Mengapa kakak iparku bangun pagi sekali hari ini? Tidak ada beras di rumah. Aku akan pergi ke kota untuk menjualnya nanti. Sekarang mataku sudah sembuh, aku akan membesarkanmu. Pergi untuk mengumpulkan bahan obat.
Tak disangka, bahan obat para remaja itu kaya akan wewangian. Jual bahan obat. Jual bahan obat. Menjual bahan obat. Hei, lihat, ini lajang, bukan? Anda dapat yakin dan meningkatkan sirkulasi darah. Aduh, susu yang indah. Ya, ya. Obat ini memiliki aroma yang kuat. Lihatlah. Lumayan, kaya aroma obat. Mengsu, jangan khawatir, bahkan jika Anda menjual perusahaan. Ah, kata dokter yang tidak berguna. Leukemia saya adalah jenis yang sangat istimewa. Bahkan keterampilan medis terbaik di luar negeri. Apa yang terjadi dengan Mengsu? Ini lebih harum bagi saya banyak lingkaran merah. Hai pria ini, aku ingin semua jamumu. Tapi ini yang terakhir tersisa. Aku akan memberimu uang. Sudah sampai, aku tidak bisa menggunakan begitu banyak. Aneh, Hamlen. Sekarang sudah habis terjual, ayo bersiap-siap pulang. Ah, Kodonopsis ini luar biasa. Aku menciumnya. Jauh lebih nyaman, pergilah beli lagi. Di mana pasangan yang baru saja menjual bahan obat? Haruskah kembali ke Seojeon? Ikuti jalan lurus ke depan. Anda memintanya dari desa. Ya, terima kasih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Guru yang? Mereka pasti bisa membuatnya. Mengajarkan itu? Dalam sekejap, sudah 10 tahun. Oh, akhir-akhir ini lebih baik. King-king ya? Yang king-king. Aku ingat kamu tidak bodoh. Dia mengejarmu saat itu. Dan dia tidak pernah pergi. Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Kakimu terluka. Bagaimana dengan ini? Kakak ketiga, meskipun saya tidak bisa melihatnya sebelumnya. Sekarang dia sudah menikah. Nah, lakukanlah. Putri. Sanjin kakak. Halo, Bom. Saya tidak bodoh lagi. Anda akan menikahi Gal, manajer pabrik air mineral. Apakah kamu menyukai saya? Kian Kiat, jangan lakukan ini. Kakak bahagia, apa yang kamu kenakan? Apakah kamu percaya ketika kamu melihat saya? Saudara Lin, sama seperti saya untuk sementara waktu, oke? Mayday. Saudara Zeng, Anda tidak akan menyukai saya, bukan? Saya tidak akan. King King.
Jangan menyentuhnya. Ini adalah reaksi normal. Anda tidak harus meletakkan hijau besar yang baik. Aku tidak akan kembali. Tapi tahukah Anda? Begitu saya kembali, saya tidak ingin menikah dengan orang yang tidak saya sukai. Dimanipulasi oleh orang lain. Sanjun, mengapa pakaian Anda begitu kotor? Kamu ikut denganku. Kim, mengapa kamu membawaku ke rumahmu? Cepat mandi. Hei King, aku menundanya. Dan seterusnya. Saudara Alkitab, berapa umurmu? Aku tidak malu pada seorang wanita. Sing, aku benar-benar bisa memakaimu sendiri, keluar. Sudah bertahun-tahun berlalu. Siapa yang akan mendandani pria bau ini? King, karena aku sudah selesai mandi, aku akan pergi dulu. Kakak Sanjin, apakah Anda tidak ingin melihat orang mandi sama sekali? Kak Sanjung, tunggu aku sebentar. King melakukannya dengan sengaja. Penggemar yang bodoh. Saudara Sanjun, kirimi saya handuk. Ini tidak pantas. Jangan khawatir. Aku tidak bisa memakanmu lagi. Apakah kamu masih takut padaku sebagai seorang wanita? Kok aku pergi? Sun Jian, saudaramu Sun Jian. Aku sudah menunggumu selama 10 tahun. Anda menginginkan saya, oke. Biarkan aku menjadi wanita sejati. Saya telah tertunda selama 10 tahun. Hijau, Anda akan memiliki rumah yang lebih baik di kota. Aku pantas mendapatkan kepercayaanmu. Jika Anda ingin kembali. Tapi aku menemukan. Hatiku tidak bisa pergi dari sini. Aku dulu di sini untuk mengawasimu kembali. Tapi yang kutunggu adalah kau menjadi bodoh. Saudara Denin, bahkan jika kamu menjadi bodoh, aku tidak pernah tidak menyukaimu. Tapi saya tahu yang King telah datang untuk membantu kami berkali-kali. Tidak, saya ingin menyapunya dengan batu giok merah dan merawatnya. Nona saudara, apakah Anda tidak menyukai saya? Saya juga telah disentuh oleh pria lain. Anda memberi saya waktu. Tunggu keluar untuk bermain. Saudara Sanjiang, tunggu sebentar. Saya lupa mengambil pakaian yang ingin saya ganti. Uang bagus. Menyebalkan. Itu dia. Ada seperti jaring laba-laba.
Pakaian King King, aku menaruhnya di sini untukmu. Aku pergi dulu. Dan lain sebagainya. Anda belum setuju. Izinkan saya menikahi manajer Gao. Benar-benar kutu buku. Sanjin, saya dapat menemukan Anda. Bibi Wang, jangan khawatir. Oh, Wang Long, bawa seseorang ke rumahmu di pagi hari. Cepat dan pulang. Anda akan kembali terlambat. Sendoku Yu. Kakak, apa yang kamu lakukan di sini? Tubuh dan wajah adikku Li Hongye. Kau puas? Jangan khawatir, adikku. Kulitnya begitu lembut. Anda dapat mencubit airnya. Saudaraku, aku adikmu Hongyu. Kakak juga untuk kebaikanmu sendiri. Saudaraku, lihat jandamu sepanjang hari. Lord Long bernilai jutaan. Hahaha, kecantikan kecil. Kakakmu benar. Ikuti saja saya di masa depan. Hahaha, selama Lord Long melahirkan adikku. Tapi Dragon Lord adalah saudara iparku. Aku tidak menyangka aku Li Jin. Akan ada hari di mana kamu akan menjadi yang terbaik. Hahaha, hari ini, Tuan Naga, aku. Tak tertahankan. Wenyi dengerin kata-kata kakak. Terlebih lagi, Tuan Naga itu kuat dan kuat. Apa ini yang disebut berpura-pura? Pergilah, aku pengecut, iya ya. Dijamin tidak pernah masuk. Siapa sih? Lepaskan adik iparku. Biarkan kakak iparku pergi. Kakak, jangan khawatir, jika kamu pergi, aku tidak akan membunuhmu. Kamu adalah orang bodoh itu. Kakak ipar berperan sebagai pahlawan untukku. Lepaskan adik iparku. Biarkan Anda berbaring dan keluar. Baru saja, dia masih menjadi martir suci. Lihatlah kekuatannya sekarang. Hari ini, Sister Lom, aku akan berada di depanmu. Xiao Sanjin. Beraninya kamu merusak perbuatan baik penguasa naga hari ini? Kamu sedang merayu kematian. Mudah. Bagaimana kalau kita? Xiao Sanjin, kan? 3 bersujud. Aku tidak akan membawa anggur yang tepat hari ini. Ada yang ingin dikatakan, bro? Aku merasa tidak enak. Kakak ipar. Cari kencan buta, kau tunggu aku. Pergi. Halo kakak ipar. Kakak ipar bajingan Wang Long benar-benar memotong bahan untuk kakak ipar. 3 kaki saya? Kakak ipar sangat tidak nyaman. Kakak ipar, ini tidak cukup. Kakak ipar, bersabarlah dan itu akan segera baik-baik saja. Kakak ipar bangun. Sanjit, ada apa denganku? Kakak ipar, kamu dibius oleh Wang Long. Bagaimana perasaanmu?
Sanjin, jika kamu mati, kamu akan menjadi kakak ipar. Kakak ipar saya. Sanjin, Anda menginginkan adik ipar Anda? Aku tidak tahu apa yang harus memberimu sebagai balasannya, kakak ipar. Xiao Sanjin Tathagata meninggal. Kakak ipar Wanglong ada di sini lagi. Keluar dan bunuh dia. Wanglong, tampaknya pelajaran yang baru saja diberikan kepadamu tidak cukup. Xiao Sanjin, apa yang kamu ketahui bodoh? Ratusan orang di bawah Tuan Long semuanya terlatih. Xiao Sanjin, beri kamu kesempatan lagi. Kakak adalah pemimpin. Wanita yang kugendong ke tempat tidurku. Biarkan aku bicara. Mungkin Anda bahkan dapat menyisihkan beberapa nyawa anjing untuk saya. Untungnya, Anda masih saudara ipar Hong Yun. Anda bahkan tidak sebaik binatang buas. Apa yang Anda tahu? Akulah orang yang tahu urusan saat ini untuk Junjie. Karena orang bodoh ini tidak tahu langit tinggi dan bumi tebal. Kamu dan adikku bisa melakukannya. Hahaha. Karena kamu sangat tidak tahu promosi. Maka jangan salahkan aku karena kejam. Astas ada padaku. Wow. Orang memiliki 3 keadaan darurat. Apakah itu juga mengendalikan mereka agar tidak kencing di celana? Sialan, Butface, kau mengompol. Kau bisa? Aku juga akan mengompol di celana. Selir. Sihir apa yang kau maksud? Sekarang giliranmu. Kau dan orang-orangmu tidak mengompol, kan? Kenapa kau tidak pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Cari tahu apa yang telah dilakukan saudari ketiga untuk kita. Hei, aku direbus. Aku tidak terburu-buru. Apa yang membuatmu panik, kurasa? Permisi, apakah ini rumah Tuan Xiao Sanjin? Dari mana asalnya? Apakah Anda memiliki syarat untuk berbisnis di bidang pertanian? Tuan Keke, mengapa Anda di sini? Halo, Tuan Xiao. Kita bertemu lagi. Wanglong, Anda memimpin orang untuk mengamuk lagi. Ini semua salah paham. Tuan Xiao adalah teman saya keji. Saya memperingatkan Anda. Saya melihat Anda tidak ingin hidup lagi. Katakanlah Anda tidak tahu Gunung Tai. Hei, Anda punya banyak. Wanglong, jangan katakan aku tidak akan memberimu kesempatan. Anda harus terlebih dahulu memberi Tuan Xiao penjelasan yang memuaskan. Murid Xiao adalah mata bantung saya tanpa manik-manik. Saya mulai. Orang dewasa itu memiliki banyak. Semoga berhasil, semoga sukses saudara. Mohon maafkan saya kali ini. Nah, kamu masuk dan kamu memberikannya kepada saya. Aku akan membiarkanmu bangun. Apakah aku membuatmu bangun? Mau berdebat denganmu. Aku hampir menghancurkan adik iparku. Cepat bersujud kepada adik iparku dan minta maaf. Aku bersujud dan bersumpah. Kita akan bersumpah. Mati tak bisa. Dear Xiao, bagaimana menurutmu? Op-oi. Tuan Ke, maka aku tak akan mengganggumu dan Tuan Xiao. Tuan Xiao membuatmu tertawa. Wanglong itu.
Aku sudah melakukannya sendiri sebelumnya. Tuan Ke, ada apa denganmu hari ini? Katakan yang sejujurnya. Aku hanya ingin membeli beberapa bahan obat sisa darimu. Itu sebabnya putriku sakit, dan mereka tak tahu harus berbuat apa. Aku lebih cemas daripada siapapun, padahal belum lama ini. Ki dan darah jauh lebih baik. Kau bilang ramuanmu akan menyembuhkan putriku. Jadi aku tahu 100.000 membeli semua ramuanmu. Aku mengerti. Tidak ada 100.000. Tapi aku harus merepotkan Tuan Zhao. Nah, kenapa kau tidak meninggalkan alamat untukku? Tuan He, Tuan Zhao ada di sini. Terima kasih. Tuan Zhao, silakan melakukan perjalanan. Bersih-bersih. Mari kita lihat. Tuan Zhao, silakan masuk ke dalam. Lun Zui, ini Tuan Zhao. Ibu memberitahumu sebelumnya. Tuan Xiao, terima kasih. Tumbuhan yang kamu tanam ini benar-benar luar biasa. Itu adalah leukemia. Aku sebenarnya mendapat begitu banyak penyakit. Mengapa saya tidak membantunya? Tuan Xiao, apakah Anda masih akan menemui dokter? Kakak adalah hal belanja baru. Tenggorokan dan mata tidak sembuh. Maafkan saya. Tuan Xiao tidak berani mengatakan omong kosong ini. Keluarga kami empuk. Berapa banyak ahli yang merugi? Ibu. Meskipun Tuan Xiao mungkin mencoba. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki beberapa keterampilan. No, saya perlu perawatan akupuntur. Anda harus siap mental. Begitu. Tuan Zhao, lagi pula maksud kami adalah seorang gadis. Tidak apa-apa. Kebajikan dokter. Nona Care, saya perlu mengambil denyut nadi Anda terlebih dahulu. Nah, itu kerja keras, Pak. Gadis kecil di kota ini terlihat seperti spa. Kulit yang bagus. Tampaknya lebih halus. Tuan Zhou, aku akan pergi. Apakah Anda begitu sensitif? Nona, ini normal. Keterampilan medis saya agak istimewa. Benar-benar istimewa. Tapi perasaan ini cukup nyaman. Nona Kit, kondisi Anda pada dasarnya telah dikonfirmasi. Sekarang tolong lepaskan pakaian Anda untuk saya. Saya akan memulai akupuntur. Oke. Tuan Xiu. Apakah Anda ingin melepas celana dalam Anda juga? Terutama jika Anda menderita leukemia. Jika pakaian dalam masih ada. Ini menyebabkan hilangnya sedikit pun. Jadi harus melepas semuanya. Oke, kalau begitu dengarkan Tuan Zhao. Namun, Tuan Xiang, bisakah Anda memalingkan muka dulu? Tentu saja. Gadis kecil itu sudah tua.
berkembang dengan baik. Meskipun Tuan Xiao sedikit lebih tua, tidak ada gangguan di mata. Benar-benar pria yang baik. Tuan Xia, apakah akupuntur ini akan sakit? Nona Ke, jangan khawatir. Tidak sakit. Tenang saja, Tuan Xiao. Anda dapat memulai tes jarum. Saudaraku, jangan bergerak. Kalau tidak akan terjadi kesalahan. Saya tidak bergerak. Anda dapat melanjutkan. Saya tidak menyangka keterampilan medis Dr. Xiao begitu istimewa. Seolah-olah semua rasa sakit telah berubah menjadi kegembiraan. Akhirnya selesai, Nona Ke. Akupuntur selesai. Sebenarnya tertidur. Sekarang Anda tertidur. Tidak apa-apa. Seperti yang diharapkan dari semua orang. Anak ini bercahaya seperti batu giok. Akupuntur selesai. Tapi untuk pulih, masih tergantung pada teknik pijat saya. Nona He, izinkan saya menekan Susanlu untuk Anda lagi. Meningkatkan kekebalan. Ini memiliki efek yang baik pada Qi dan pemulihan darah Anda. Xiao Sanjin, Anda 35 dan Anda belum makan. Coco tak bisa melanggar perintahnya dengan gadis kecil lainnya. Lesi dibersihkan. Qi dan darah sudah hampir pulih. Dia hanya bisa menyesuaikannya sendiri. Ini membunuhku. Ah, Tuan Jiang. Apa maumu? Nona Hai, jangan panggil ibumu, dia ada di luar. Tamat sudah. Nona, dia pasti mengira aku akan bersekongkol melawannya. Tidak, untuk sayangku. Aku hanya bisa layak untuk Nona Ge, dengarkan penjelasanku. Nona Ge, jika kau mengerti, cukup berkedip. Kumohon jangan lakukan ini. Kumohon jangan lakukan ini. Tapi Nona, kau sungguh-sungguh menganiaya aku. Aku pergi. Akibatnya, kau tidur dan membalik badan. Kau tak boleh salah orang baik. Aku orang baik. Lagi. Bisakah orang jahat memperlakukanmu tanpa alasan? Tuan Xiao, kau benar. Bisakah itu menyakitiku? Kau tak boleh salah. Aku tak bisa mencucinya, walau aku jatuh ke Sungai Kuning. Tuan Xiao. Kau pukul aku. Kakak dan adik, jika tak ada yang salah, aku akan pergi dulu. Tuan Xiao. Nona Ke, apakah ada hal lain? Apakah aku sekarat? Aku tahu aku tidak bisa disembuhkan. Tapi aku belum pernah jatuh cinta. Aku belum pernah punya pacar. Ah. Tapi terima kasih, Tuan Sang. Anda orang yang baik. Nona Ke, siapa bilang Anda akan mati? Ibuku selalu melarangku berpacaran. Aku semua. Maafkan aku sembuh.
Ya, Anda merasakannya. Sepertinya tubuhku sudah tidak sakit lagi. Perasaan grogi itu sepertinya sudah hilang. Aku benar-benar baik-baik saja. Nonake juga bisa mencari pacar. Terima kasih, Tuan Zhao. Nonake, jangan kirimi saya kartu orang baik. Mengsu, ku dengar kau bicara. Ibu masuk, Bu. Jangan masuk dulu. Tuan Xiao, apakah kau sudah menikah? Nonake, meskipun aku jauh lebih tua darimu. Jangankan menikah. Tidak apa-apa. Tuan Xiao belum menikah dan belum pernah menjalin hubungan. Ah, Tuan Xiao, apakah Anda menginginkannya? Pacar lembut yang imut dan kaya. Nonake, apa maksudmu dengan itu? Nonaka, tolong berhenti bercanda. Aku bisa menjadi pamanmu. Apa itu? Dan aku suka jatuh cinta pada pamanku. Paman dewasa dan stabil. Aku juga akan merasa kasihan padamu. Nonake, jangan bercanda. Aku ada urusan. Jangan pergi. Tapi Nona, kenapa kau masih membalas kebaikanmu? Aku tak peduli. Berjanjilah untuk jadi pacarku. Orang yang melihat seluruh tubuhku bersih. Saya tidak bisa membiarkan Anda mengambil semuanya murah, kan? Mengapa Anda terburu-buru untuk menjelaskan? Nona kayak aku. Aku tidak bermaksud begitu. Apa maksudmu? Omong-omong, kakak ipar Hong Yu berbudi luhur dan lembut. Kemengsui di depannya itu unik. Masing-masing dari tiga teka-teki besar ini memiliki 1000 keraguan. Xiao Sanjiao, apa yang kamu pikirkan? Nona dia memperhatikan perasaanmu antara pria dan wanita. Anda harus memberi saya waktu untuk memikirkannya. Ibu, masuk. Bagaimana perasaan Nengxue? Ibu, aku siap. Ini baik-baik saja. Betulkah? Jangan berbohong pada ibu. Anda dapat mengambil miska untuk pemeriksaan seluruh tubuh nanti. Oke, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada Tuan Xiao sebelumnya. Tuan Xiao, kartu ini berisi 500.000. Anggap saja sebagai biaya konsultasi untuk perawatan Meng Zui. Uang tidak perlu. Keterampilan medis yang baik tidak serakah akan uang. Tuan Xiao, pastikan untuk menerimanya. Tuan Xiao. Itu tidak banyak uang. Tuan Ker, Suster Keyao. Kalau begitu aku pergi dulu, Bu. Aku akan mengantar Tuan Chang pergi. Tuan Xiao, terima kasih hari ini. Jika tidak, tubuh Anda harus mengutamakan pohon. Hei, Nona kebercanda. Yenhike selalu orang baik dan orang baik akan dihargai. Yang kuminta kau pertimbangkan. Kapan Anda akan berbicara dengan saya? Nonake, ini tidak mendesak. Anda tidak mengenal saya sama sekali. Saya tidak takut bahwa saya tidak bertanggung jawab untuk Anda. Tuan Xiao, apakah yang Anda katakan terlalu serius? Oh iya, oh. Atau apakah kita anak muda hidup untuk mengerti? Tuan Xiao, jadi, apakah ada hal lain yang harus saya perhatikan dengan tubuh ini? Nona Pli, tolong parkir di sini. Jalan di desa itu sempit dan sulit untuk dilalui. Apa yang kau takutkan? Nona kebercanda.
Nona Kak, kalau begitu aku akan keluar dari mobil dulu. Nona, perhatikan keselamatan di jalan. Selamat tinggal, kamu kembali, sesuatu yang besar terjadi di rumahmu. Apa yang terjadi dengan rumah saya? Gadis ini sangat baik. Kakak ipar, saya kembali. Kau baik-baik saja? Bersama aku tidak. Aku tidak bermaksud. Benar kan? Ini adalah adik iparnya yang tertawa. Saya sedang memotong kayu. Bersembunyi di belakang dan bergegas. Adikmu. Tidak takut pada adikku. Kakakmu mengikutiku. Katakan padamu untuk mendapatkanmu. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk datang. Ingin. Ah, jangan Bao. Xiao Sanjin memerintahkan untuk membunuhku tanpa semua. Bagaimana Anda menendang saya? Datang lagi, dan saya akan meretas Anda sampai mati? Ayo, taburkan di kepalamu. Suster Han. Dia seorang ratu. Ah, aku tidak bermaksud. Aku tidak bermaksud punya anak. Lu Bau-Bau ini benar-benar menderita. Kakak ipar, jangan takut. Langit runtuh, dan aku di atasnya. Apa tiga-tiga emas? Bukan itu. Nalu bolong. Itu disebut. Long-long bolong, dia pantas untukmu. Benar kan? Bodoh. Aku harus membuatnya membayar hidupku hari ini. Aduh Buyun. Anakku. Li Hongyan, kau jalang. Beraninya kau membunuh anakku. Siapa yang memintamu membiayai hidupmu hari ini? Itu anak laki-laki, saya hanya membiarkan Anda membayar untuk hidup Anda bersama. Keluar dari sini. Kakak ketiga, tinggalkan aku sendiri. Aku takut tak bisa melibatkanmu lagi. Jangan konyol dan berkata langit runtuh. Aku mengerti. Masalah ini, aku masih bisa mengetahuinya. Masalah ini masih bisa diselesaikan. Fitz orang ini sudah mati. Apa yang kau lakukan? Aku harus mengulitimu jalang. Balas dendam anakku. Ayolah, Gung. Aku di sini hari ini. Jika kau tak percaya, cobalah. Pembunuhan Jandali adalah fakta. Hanya tak tahu. Aku menyuruhmu masuk ke sini cepat atau lambat. Tapi kau membunuh seseorang, itu wajar. Dan mereka benar. Antarkan aku pulang. Ucapkan selamat tinggal padamu, jangan bicara omong kosong. Teman-teman, adik iparku adalah korban. Pembunuhan yang tidak disengaja. Minta. Apakah kau melawan?
Dia tidak pernah bersalah. Dan Lu Baolong sama sekali tidak mati. Tidak ada internet yang tidak mati sama sekali. Apa yang kau lakukan? Semua orang kedinginan dan kau bilang kau tidak mati? Wu Daguo akan menjadi raja neraka jika ia menunda sebentar. Mungkinkah Zhao Sanjin benar-benar bisa menyelamatkan? Aku akan memberikannya lagi. Mari kita hapus akun sebelumnya. Jika kau tidak bisa menyelamatkannya. Kalian berdua putus. Bagaimana Sanjin bisa diselamatkan jika dia sudah mati? Kakak ipar, jangan khawatir. Tapi jangan masukkan hatimu ke dalam perutmu dulu. Tyrannosaurus belum bangun. Tyrannosaurus belum bangun. Hai, kamu sudah bangun. Kamu akhirnya bangun. Apakah kau tahu bahwa keluarga budak kita hampir mati? Ayah, mengapa kau di sini? Tampaknya seseorang memotong kapak barusan. Ayah adalah dia. Li Hongyun mencincangku dengan kapak. Kakak, kembalikan Li Hongyu, janda kecil. Longsu, kau baru saja berkata untuk meminta anakmu hidup. Mengapa kau ingin menipu di depan umum sekarang? Wu Daguo menasihatimu untuk tidak terburu-buru orang. Tangkap 3 ekor ayam, kau tahu siapa dirimu. Dan mengancamku. Beri kau kekuatan. Teman-teman, anak ini terbang untukku. Aku bisa melihat tembus pandang. Pengentasan kemiskinan akun palsu. Surat persetujuan pinjaman desa. Jadi kebakaran di rumah saudara Hai bukanlah kecelakaan. Saudara Hai terbunuh dan adik iparnya dihisap buta. Ini semua karena keluarga Lu Baolong. Lu Dada ini menjadi kepala desa. Juga berkolusi dengan orang-orang pintar di kota. Hanya gila. Pantas mati. Apa kau akan makan nasi? Aku tidak mengerti. Sesuatu di ruang bunga harus bisa mengerti. Aku akan membiarkanmu memakai bagian bawah yang lama. Tunggu saja. Tunduk pada sanksi hukum. Apa yang kau lakukan? 3.000 adik ipar. Ada apa? Kenapa begitu? Aku tidak tahu bagaimana membalasmu, Nak. Apa kata keluargaku sebagai balasannya? Keluarga sendiri. Bagaimana hasilnya? Oh, berhenti bicara. Aku akan mandi dulu. Aku akan menunggumu di kamarku, oke? Kakak ipar sudah bicara padamu, kau masih pengecut. Apa maksud kakak ipar barusan? Biarkan aku menunggu di sini, dia bahkan mandi. Matanya mungkin nyata. Kakak ipar, kamu sedang kencan buta, jangan bicara. Sanjin. Aku seperti menemukan jawabannya selama sisa hidupku.
Kamu telah menyelamatkanku berkali-kali. Hatiku, aku sudah memberikannya padamu sejak lama. Kalau begitu, mulai sekarang, tubuhku hanya akan menjadi milikku. Kakak ketiga, biarkan kakak iparmu dan kamu melampaui cinta. Kakak ketiga, tunggu apa lagi? Kakak ipar, kita seperti ini. Apakah tidak terlalu cepat? Hei, kakak baru saja pergi belum lama ini. Semuanya dijelaskan untuk kehidupan ini. 3 abstain. Mau sampai kapan kakak iparmu menunggu? Kakak ipar tidak sabar. Kakak ketiga, bersikaplah lembut. Aku sudah terlalu lama tidak mendongak. Kakak ketiga, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kakak Xiao Sanjin, apakah kamu di sana? Mengapa dia ada di sini? Lihat apa yang dia inginkan dariku. Hai, kamu baru saja pergi. Apa yang harus kulakukan? Pastikan untuk kembali malam ini. Kakak ipar, aku berjanji padamu. Kakak Sanjin, apa yang kamu lakukan, datanglah. Atau aku akan datang. Cepat datang. Hijau, saya pikir Anda masih harus mendengarkan keluarga dan kembali ke kota lebih awal. Dan saya suka desa kami. Udara segar, hidup nyaman. Saya tidak akan membujuk saudara Sanjin. Ini masih belum dilaporkan. Hai saudari, pelan-pelan dan perhatikan keselamatan. King, pelan-pelan dan perhatikan keselamatan. Pegang erat-erat dan aku akan membawamu. Hentikan mobil dengan cepat, Dani, jujurlah dan jangan gerakkan tanganmu. Oh, aku akan pergi. Huh, ini semua karena kamu baru saja memelukku begitu erat dan tidak jujur. Apa yang harus saya lakukan jika mobil mogok sekarang? Saya akan memperbaikinya. Dan Anda memperbaiki mobil? Tentu saja. Saya bisa melakukan apa saja. Betulkah? Kemudian Anda dapat memperbaiki saya juga. Omong kosong apa yang Anda bicarakan? Anda baru saja menabrak saya berkali-kali. Anda tidak boleh memijat saya. Apa yang harus ditabrak? Jangan mencoba bergantung pada saya. Lalu mengapa Anda tersipu? Apakah Anda melakukannya dengan sengaja? King. Kabel terhubung. Sanjin saudara. Ini tidak rata. Terakhir kali adalah payudara. 3 saudara Jin, Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak tahu tentang saya. Hei, oke. Ini sudah larut. Ayo berangkat. Oke, aku akan berjanji nanti. Dia adalah direktur pabrik air kota. Memiliki karir yang sukses. Gao Hongzheru, kakak berkolusi denganmu. Membuat anak yang beruntung itu buta. Hijau. Gao Hongseiner bukan orang yang baik untuk dimarahi. Sejauh yang saya tahu, kamu tidak mengenal Gao Hongze, bukan? Apakah kamu tidak cemburu? Tidak, saya belum bisa memberitahu King. Katakan, Goya. Kau cemburu? Kakak Sanjin, kau benar-benar kayu.
Hah, Aku juga mendengar dari orang lain. Bisakah kamu berhenti bersikap mual? Saya menikahinya sebagai istri saya. Menikahlah dengannya sebagai istri Anda. Bagaimanapun, Anda benar-benar tidak cocok. Bagaimana Anda tahu saya tidak cocok? Hitung. Tidak cocok untuk Gao Hongze. Kakak ketiga Zhao, Anda kayu mati. Ayo cepat. Gadis ini masih sombong. Saya merasa ini adalah bukti kejahatan Takazawa. Untuk apa kau masih berdiri di sana? Aku tidak menyangka. Kakak Sanjian, ku peringatkan kau. Jujurlah dengan tanganmu dan jangan menyentuhnya. Kau ingin aku keluar dari mobil dan aku akan berjalan. Saudara Sanjon, menurutmu apa yang terjadi di sini? Jika kau tidak datang, aku tidak perlu membuat pangsit. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pasti ada yang salah dengan karakter orang ini. Kakak Anin, kau begitu terburu-buru melepaskanku. Katakan jika kau takut direbut orang lain. Aku hanya takut kau akan tertipu. Jika kau benar-benar cemburu, pergilah sekarang. Pasti diajari buruk oleh bibi-bibi di kampung. Siapa kau? Gao Gongse dan aku menyadap menara air 300. Kau dalam kondisi yang baik. Oh, ku dengar kau seorang guru. Rasanya enak, haha. Kau terlambat setengah jam. Dasar gadis kampung kecil. Itu berkat yang kau kumpulkan dalam 8 kehidupan. Juga, kata-kata jelek saya ada di depan. Hanya tinggal di rumah dan mengurus anak-anak saya. Apakah Anda mendengar saya? Anda berhenti dari pekerjaan guru desa itu untuk saya. Hei, aku masih punya hutang romantis di luar. Mereka yang bukan 3 atau 4 tidak akan bergaul dengannya di masa depan. Bu, beraninya kamu minum saya? Mengapa Anda tidak membelikan saya boneka dan menyimpannya di rumah? Tuan, aku akan membunuhmu, ayo. Saudara kerabat, segelas air ini terlalu tampan. Lord Long, aku bersulang untukmu dengan segelas anggur ini. Oke. Setelah datang ke Lord Long, Anda harus. Hahaha, datang dan duduk, Dragon Lord. Halo ayah. Seseorang menyemprotku dengan air. Lord Long hanya bisa melakukan hal-hal outpoint. Hai, tidak jauh, balikkan saja dan pergi ke sana. Dingin. Anak balongku. Tidak profesional berada di dekatku. Kamu juga memandangnya. Lalu biarkan saudaranya pergi bersamamu. Baolong, dengarkan baik-baik apa yang kamu katakan padaku. Paman Gao? Di mana lu, Baolong? Tapi ketika berkelahi, tak ada yang berani mengatakan yang kedua? Saudara pergi. Xiao Sanjin, berlututlah untukku sekarang. Sentuh ayahku. Gao Hongze, ku peringatkan kau. Ini cerdas.
Apa hukum di dalamnya? Sup ini memercin. Oh, Xiao Sanjin. Ini kamu bodoh lagi. Benar saja, itu adalah sarang ular dan tikus. Kamu berani keras kepala di depan fotoku. Buat dia berlutut untukku. Jangan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Aduh, Xiang Sanjin. Bisa tahan. Jika Anda saling mengenal, tolong cepat akui kesalahan Anda kepada Guru Gao. 5 harta. Apakah Anda percaya atau tidak? Anda memukul 2 dan 3. Saya jamin Anda keluar dari pintu ini, Tuan Zhao. Siapa Anda? Beraninya Anda mengancam Tuan Zhao? Pelacur bau memukuli anak pintar saya. Saya melihat Anda lelah hidup. Siapa yang membuatnya begitu pintar membekukan saya? Tuan Keke. Anda mengikuti hewan brilian? Kinerja. Tuan Ke, aduh Tuan Ke. Tuan Ke. Ini semua adalah kesalahpahaman. Haha. Saudari Long, ada apa ini? Tuhan, kami telah bersamamu begitu lama. Anda tidak berteriak seperti itu lain kali. Tuan Xiaoke, maafkan aku. Orang-orang ini memprovokasi orang yang salah. Apa pendapat Anda tentang Tuan Xiao? Tidak perlu menebus kesalahan. Apa hutang mereka padamu? Kebangkitan. Wu Dagu meninggal lagi. Saya mengumpulkan uang pengentasan kemiskinan dari desa. Akibatnya, Saudara Hai menemukan konspirasi Anda. Dasar bajingan. Kuajari kau membawa keadilan. Raja bermulut tebal tanpa bukti. Tangkap saja adik ketiga. Berhentilah meniduri menunggu di sana. Wu Dagu, barang bukti ada di tasmu. Turunlah. Foto dan dokumen tersedia di sini. Bagaimana lagi kau ingin menjelaskan? Hukum penyalahgunaan pengentasan kemiskinan. Kau hanya tak punya garis bawah sebagai manusia. Panggil polisi. Oh, sialan aku. Tolong maafkan aku. Hai kepala bagian. Pelaku utamanya adalah Gao Ying dan anaknya Xiao Hongze. Tanaman air mereka adalah menggunakan apa yang diambilnya. Tuan Helu Dagu menaruh kotoran ibumu. Tuan Ke harus dijebak. Saudara budak adalah pelaku utama. Anaknya Lu Baorong menghasilkan banyak uang di desa? Kau yang menyalakan api di rumah samudranya. Bunuh seumur hidup. Kau jelaskan pada tim penegak hukum. Ada apa ini? Dua kawan. Juga diduga pembunuhan dan pembakaran. Kamerat, aku akan kembali dan menyelidiki. Bukan aku. Tolong maafkan aku. Ikut dengan kami, itu bukan aku, haha. Ayo. Wow.
Tuan Xiao, sekarang masalahnya sudah selesai. Tanya Sue terus membicarakanmu yang masih menunggu di mobil. Kakak ketiga Zhao, mengapa Anda terburu-buru baru-baru ini? Hijau. Mengsu adalah pasin saya. Mengsu benar-benar aneh. Tuan Ke, saya tidak perlu makan. Ada yang harus saya lakukan hari ini, jadi saya tidak akan pergi dulu. Bukankah Anda berjanji untuk mempekerjakan saya hari ini? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Yang ini. Apakah itu pacarmu? Dona Ke, apakah itu? Benar, San Jim. Hei King King. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana jika Anda adalah pacar Tuan Xiao? Saya masih punya kesempatan. Anda film gadis kecil. Aku akan memberitahumu apa. Hanya sedikit daging padamu. Aku tidak terima kekurangan daging. Mari kita bandingkan. Kamu sangat tua dan kuning mutiara. Apa yang kamu bandingkan denganku? Aku bertarung denganmu. Oh, ayolah. Lepaskan tanganmu. Big, apakah kamu baik-baik saja? Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Cauldron mereka bertarung. Apa yang terjadi padamu selama 3 hari? Kakak Ipar, jangan terlalu banyak berpikir.